warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Adila dengan NIM 23059030. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan komunikasi antar lintas budaya. Nah, di dunia ini ada banyak budaya, itu berbeda-beda, baik dari antara satu daerah dengan daerah lain maupun dari antara satu negara dengan negara lain, itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Dengan adanya budaya ini, karena budaya kita berbeda-beda, itu bisa menyebabkan kesalahan komunikasi atau miskomunikasi anak orang. Nah, sekarang kita akan memberikan contohnya. Nah, contohnya yang pertama itu misalkan di Indonesia, kalau kita bertemu dengan orang, itu biasanya kita akan salaman, baik berjabat tangan maupun dengan menyatukan kedua telapak tangan. Sedangkan kalau di Korea ataupun di Jepang itu bisa dengan cara menundukkan kepala seperti ini. Nah, itu kemudian ada perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Tiongkok. Misalnya orang Indonesia kalau pergi bertamu ke rumah orang lain, itu mereka kalau diberikan makanan, mereka pasti akan menghabiskannya untuk menghargai tuan rumah yang sudah memberikan mereka makan. Nah, tetapi berbeda dengan di Tiongkok kalau kita diberikan makan oleh tuan rumah, itu kita harus meninggalkannya sedikit seperti ini. Kita harus meninggalkannya, jadi kita tidak boleh membuat piring kita harus meninggalkannya sedikit. Nah, kemudian kalau di Indonesia, kalau kita bertemu sama orang, itu walaupun kita tidak kenal, itu biasa saja kalau kita memberikan senyuman. Nah, berbeda lagi kalau kita berada di Rusia, jika kita tidak kenal, kemudian kita tersenyum kepada mereka, nah itu kita dianggap tidak sopan, atau bisa jadi kita dianggap tertarik kepada orang tersebut. Di Indonesia, biasanya kita suka memfoto atau memvideokan acara atau apapun itu. Nah, di Jepang, itu mereka atau memfoto tersebut sangatlah privasi. Jadi jika di Jepang atau di Korea itu kalau kita memfoto itu kita harus HP-nya harus berbunyi dengan keras. Misalnya contohnya seperti ini. Oke, bunyinya harus dikeluarkan, karena jika tidak itu dianggap orang tersebut seperti penguntit ataupun hal lainnya. Jadi suara HP-nya harus dikeraskan kalau memfoto. Di Indonesia itu kalau misalnya ada macet atau apa, biasa aja kalau kita menghidupkan klakson mobil atau klakson motor, itu terserah. Tapi kalau di Norwegia menghidupkan klakson itu tidak boleh, karena klakson itu hanya boleh dihidupkan pada saat keadaan darurat saja. Di Indonesia biasanya kalau kita setelah makan, biasanya kita suka gini, habis makan terus pakai tisu, terus tisunya dibuang aja langsung di atas piring gitu. Nah, di Indonesia biasanya banyak seperti itu, tapi tidak apa-apa. Nah, berbeda lagi di Korea. Kalau Korea kita habis makan terus tisunya diletakkan di atas piring lagi, itu dianggap sangat-sangat tidak sopan dan itu sangat fatal. Kita bisa diusir dari tempat makan tersebut jika meletakkan atau membuang sampah setelah kita makan di atas piring tersebut. Jadi mereka sudah menyediakan tempat-tempat sampah di setiap meja-meja yang ada. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait perbedaan komunikasi antar lintas budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.